Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market crypto, teman-teman ya. Kita akan lihat kira-kira pergerakan untuk Bitcoin dan mungkin untuk beberapa altcoins yang saya akan bahas di video ini secara short term-nya dan juga mungkin lebih ke arah medium term-nya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe juga teman-teman. Jadi kita tetap membuat update market seperti ini. Dan ya, thank you all for your support, dan kita langsung masuk dulu aja ke dalam intronya mungkin ya terlebih dahulu. Oke, bagaimana pergerakan market crypto yang akan kita coba lihat ya. Ini ada sedikit kehidupan ya, walaupun kelihatannya nggak terlalu bergerak, tapi kita bisa lihat dalam beberapa jam terakhir ada sedikit bullishness. Ini Bitcoin naik 0,6%, tapi yang lebih menarik itu sebenarnya Ethereum, teman-teman. Ethereum lagi cukup naik. Nah, kita akan nanti bahas di video ini deh, sekalian live analisa juga. Dan ya, kita coba lihat untuk overall dulu, teman-teman. Mulai dari 24 jam sendiri, kita bisa lihat ada beberapa kenaikan seperti Sonic mengalami kenaikan 16,4%, Lido naik 9%, AAV naik 8,8%, Injective naik 8,5%. Jadi beberapa kripto ada mulai naik lah gitu ya. Kenaikan ini lumayan signifikan dibandingkan beberapa hari terakhir yang generally kita lihat lebih ke arah sideways, market choppy sekali gitu ya. Tapi apakah ada yang mengalami penurunan? Ada juga, tapi nggak terlalu signifikan ya, 2-3% aja. Secara fear and greed bagaimana? Fear and greed di area netral, teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini netral di 51 gitu. Nah, kita akan coba lihat beberapa hal yang saya mau mention. Itu udah lama kita nggak perhatikan mengenai Bitcoin ETF flow ya. Kita dulu sering bahas Bitcoin ETF flow, tapi kita bisa lihat dalam minggu terakhir sendiri aja, teman-teman. Minggu lalu ya, itu Bitcoin mengalami outflow yang cukup besar gitu, karena kita bisa lihat ada keluar 156 juta. Ini kan berdasarkan juta ya, teman-teman, US dollars gitu. 156 juta dolar gitu ya. 12 Februari 251, 11 Februari 56, 10 Februari 186. Jadi kita bisa lihat seperti di sini sendiri outflow-nya tuh cukup besar gitu ya. Jadi ada selling pressure khususnya dari ETF gitu. Itu yang harus diperhatikan. Tapi price atau harga dari Bitcoin relatif lebih stabil aja. Padahal kita bisa dari sini outflow-nya besar. Ya, itu untuk Bitcoin ya. Nggak terlalu banyak sebenarnya saya bisa share mengenai Bitcoin, karena juga kita kalau lihat secara price action yang tadi sedikit naik tapi overall sideways gitu. Nah, saya mau mention kedua altcoins yang saya mau bahas, yaitu adalah Solana juga ya, yang dimana harganya mengalami penurunan terus. Lalu juga ada Ethereum ya. Kalau Solana, kalian bisa lihat Solana turun, ini harus kalian harus perhatikan ya. Ini saya udah sempat remind teman-teman, mungkin saya dapat share di YouTube ya, tapi saya ada share, saya tahu saya share di community saya di Labalab itu mengenai kenapa Solana itu mungkin ada selling pressure di bulan Februari atau Maret gitu. Waktu itu saya share mungkin di akhir tahun 2024 kalau nggak salah. Nah, kalian bisa lihat dari sini gitu ya, dimana Solana itu akan ada unlock besar. Jadi kapan unlock-nya itu di tanggal 3 Maret ya. 1 Maret 2025 ada unlock. Jadi ini besar banget secara Solananya juga. Jadi kalau kita lihat kenapa ini unlock dari mana? Dari FTX ya. Jadi kalau teman tahu kan FTX bangkrut gitu ya istilahnya. Lalu ada yang beli Solananya gitu. Yang beli siapa? Yang beli ini adalah fund-fundnya seperti Galaxy, Pantera, sama Figure. Mereka masing-masing beli Solana, teman-teman. Dan ini harga pembelian mereka $64, $95, dan $102. Yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan adalah unlocks ini membuat funding mereka yang di sini bayarnya, teman-teman. Mereka akan mendapatkan akses untuk menjual Solananya mereka. Ya, Solana yang awalnya ini untuk di dalam FTX gitu. Nah, yang menjadi masalah lagi adalah rata-rata mereka udah di dalam in profit lah gitu ya. Kalian bisa lihat Solana itu harga berapa? Harganya 184. Tapi kita bisa dari sini udah $64, $95, $102. Jadi ini udah profit semua, teman-teman. Jadi ini pastinya bisa kita
perhatikan gitu. Orang-orang jadi pricing in bahwa ya mungkin akan ada selling pressure dan lain-lain, jadi kemungkinan turun. Tapi turunnya ini duluan. Kenapa? Karena ya lebih karena orang-orang takut kalau harga Solana turun. Justru kalau menurut saya nanti di tanggal 1 Maret pada saat benar-benar bisa available, mungkin price Solana nggak akan terlalu mengalami penurunan karena udah turun dulu nih saat ini. Ya, tapi kalian bisa perhatikan dulu lah. Kalau saya lebih baik wait and see. Saya juga nggak terlalu banyak Solana. Justru yang menurut saya lagi menarik justru lebih ke Ethereum gitu. Nanti kita bahas sedikit mengenai Ethereum, tapi kita bahas dulu mengenai Binance. Ya, kalau kita tahu CZ Binance, teman-teman pasti udah tahu lah, ini tokoh terkenal gitu ya, famous figure, former CEO dari Binance, co-founder dari Binance juga. Dia baru share teman-teman mengenai doginya si CZ gitu. Namanya adalah si Broccoli gitu. Jadi kemarin tuh, nah ini fotonya. Jadi minggu kemarin tuh cukup hot di dalam market on-chain lah gitu ya. Khususnya ya dengan meme di Binance Smart Chain. Dan ini ada beberapa listnya teman-teman, tier list. Kalau misalnya kalian mau refer, boleh, feel free. Tapi kembali lagi disclaimer on and do your own research. Ini list juga bukan dari saya. Kalian harus lihat juga. Personally ada tier S, dia ada 3 gitu ya, Baby Doge, TST sama Chimps. TST sama Chimps ini udah listing di Binance, Baby Doge belum. Tier A ada Cat dan beberapa yang lainnya teman-teman. Kalau saya sendiri lebih melihatnya di Cat-nya aja karena Cat juga udah listing di Binance. Satu hal yang saya lihat juga itu sebenarnya 4, kalian bisa lihat juga. Lalu ada tier B, ini yang baru juga, Broccoli gitu. Ini baru aja masuk ke tier B. Dan ada tier C dan tier D. Kalian bisa do your own research kalau misalnya kalian memang mau mencari meme coin di jaringan BSC gitu, karena memang kalau misalnya saat ini memang lagi hotnya di sini, istilahnya money flow-nya itu dari Solana ke Binance Smart Chain gitu. Itu yang bisa kita perhatikan ya. Nah, kalau kita membahas mengenai Ethereum, ini juga ada nih teman-teman, ini data on-chain di mana balance Ethereum untuk whale. Jadi whale ini yang beli 10.000 sampai 100.000 dolar lah, let's say ya. Sebenarnya bukan whales lah, tapi ini udah cukup big holders lah, 10.000 sampai 100.000 dolar gitu ya. Ethereum balance. Nah, ini kita bisa dari sini, mereka ini mengakumulasi Ethereum gitu, mengalami kenaikan cukup signifikan walaupun harganya nggak turun. Ini dari pertengahan bulan, sebenarnya dari Juli sih, tapi ini agresifnya ini mulai dari akhir tahun 2024 sampai awal tahun masih beli Ethereum ya. Jadi orang-orang berspekulasi mungkin ada sesuatu yang menarik, they know something about altcoin season atau gimana gitu ya. Karena mereka tetap beli Ethereum walaupun harga Ethereum mengalami penurunan. Kita tahu di dalam market sentimennya adalah Ethereum tuh nggak bagus dan lain-lain karena underperform gitu. Tapi sebenarnya saya mempunyai view, kalau teman-teman mungkin follow X saya, Twitter saya ataupun sosial media lainnya, saya ada share bahwa ya memang Ethereum ini sometimes orang-orang nggak terlalu appreciate gitu ya, orang-orang malah nge-hate, tapi sebenarnya ada fundamentalnya. Ini justru menurut saya masih sesuatu yang cukup fair value lah kalau misalnya kalian beli Ethereum di harga ya kisaran ini. Nah, another news juga yang mungkin saya bisa share juga adalah mengenai JP Morgan ya. Kalau teman-teman tahu background story-nya juga, CEO JP Morgan, saya nggak tahu apakah dia udah perubahan stance-nya dia, tapi kita tahu bahwa si Jamie Dimon kalau nggak salah CEO-nya itu sempat nggak suka, tapi nggak suka dengan Bitcoin gitu. Tapi kalau misalnya kita buka portfolio stock holdings dari JP Morgan, ternyata mereka belinya apa? MicroStrategy gitu. Tapi kan kita tahu bahwa MicroStrategy itu directly exposure-nya kemana? Ke Bitcoin. Jadi ini sesuatu yang cukup menarik lah istilahnya ya. Nah, itu mungkin ya untuk beberapa newsnya, dan ya kita sekarang mungkin masuk ke dalam teknikalnya teman-teman. Jadi kembali lagi disclaimer on juga and do your own research. Kita coba review dulu mengenai teknikalnya. Overall, kalau kita bahas mungkin untuk Bitcoin aja, kelihatan memang ini market sideways lah. Kemarin itu is quite a boring week gitu ya, choppy banget. Jadi kalau misalnya kalian yang biasanya trading, mungkin futures trading naik turun long short gitu ya, atau kalian menunggu swing ini, mungkin kalian terkena kocokan market maker gitu ya, karena naik turun seperti ini. Tapi ini sempat turun kemarin. Ini di awal minggunya ya, di awal bulan waktu itu. Jadi udah nggak valid sebenarnya. Ini kita baru lihat mungkin harusnya 10, 11, belasan Februari. Nah,
Kalau saat ini ada dua level teman-teman untuk Bitcoin yang saya perhatikan. Itu area liquidity di area 99.000 dan area 93.500. Ini menurut saya menjadi dua level key level lah yang menurut saya ya ini akan menjadi range dari Bitcoin sendiri. Jadi dia akan lebih ke arah sini. Sedangkan kalau misalnya kita lihat juga untuk saat ini saya masih lebih cenderung untuk Bitcoin lebih ke arah naik ke atas ya 99.000. Bulan ini juga ada minggu ini juga ada beberapa katalis yang cukup menarik seperti FTX repayments, lalu juga ada Apple events yang mungkin layak untuk diperhatikan juga ya. Jadi nggak terlalu banyak yang bisa dibahas dari Bitcoin sendiri karena memang ya price action-nya masih begini-begini aja, tapi saya lebih cenderung sisi positif untuk saat ini. Nah, tapi the main topiknya mungkin yang kita bahas adalah mengenai Ethereum gitu. Kenapa? Karena Ethereum justru ini quite interesting ya. Bahkan di sini kita bisa lihat dia mulai outperform teman-teman. Ini kelihatan juga istilahnya kayak udah breakout gitu ya. Ya kita bisa lihat lah kalau misalnya kayak gini breakout. Ini mungkin akan menuju angka 3000. Itu yang akan menjadi area level yang akan menarik lah gitu ya, mungkin untuk menjadi key resistance juga untuk Ethereum. Kalau kita lihat seperti ini, kelihatan bahwa Ethereum lebih gaining strength dibandingkan Bitcoin secara grafiknya, karena ini kita di dalam time frame yang sama gitu. Nah, coba kita bahas Bitcoin dominance juga. Bitcoin dominance sedikit mengalami penurunan teman-teman. Kalau kita dari weekly, coba ya, weekly-nya turun juga gitu ya, kemarin turun. Teman-teman kalau misalnya yang bingung, saya udah sempat share teori altcoin season sebenarnya. Itu ada di YouTube. Nih kita tunggu YouTube-nya loading ya. Tapi saya udah sempat share gitu. Ada mirroring yang ini dengan yang ini gitu. Dan kemarin kita juga langsung red candle juga minggu lalu. Kita lihat apakah ini akan masuk red candle lagi untuk Bitcoin dominance-nya. Karena kalau memang ternyata kita mulai penurunan lagi, ya itu akan cukup positif untuk market in general gitu ya. Dan mungkin teori kita di sini mungkin bisa dikatakan quite valid juga karena kita udah sempat call teman-teman di ini alt season 2025. Ini kalian nonton aja kalau yang belum nonton gitu ya. Tapi ini sesuatu hal yang cukup menarik dan ya kalian mungkin bisa lihat aja teorinya dan view-nya masih sama. Istilah kalau misalnya kita breakdown di sini, baru menurut saya altcoins akan mulai performing. Tapi altcoin season yang ini yang saya bisa mention ini akan berbeda dengan cycle-cycle sebelumnya karena mungkin akan lebih concentrated di satu cycle aja, satu naratif atau dua naratif aja gitu. Nah, kira-kira itu aja deh untuk update market crypto hari ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe teman-teman, dan ya see you all in the next video. Bye bye.